Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Renungan hari ini masih membahas mengenai buah roh yang terdapat dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22. Dan tema renungan kita hari ini ialah Krestotes. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita bersumber dari surat 1 Timotius pasal 6 ayat 18 yang berkata demikian. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Saudara sekalian, salah satu buah roh ialah kemurahan. Kata Yunani yang dipakai Paulus untuk buah roh kemurahan ialah Krestotes. Krestotes, saudara sekalian, dapat berarti kebaikan hati, belas kasih, penuh daya guna, ketulusan, berguna, dan bermanfaat. Jadi saudara sekalian, kita dapat simpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan buah roh kemurahan atau Krestotes ialah sebuah sikap dan tindakan yang bersumber dari kebaikan hati yang tulus serta memahami pergumulan orang lain yang kemudian menggerakkannya untuk berbuat sesuatu yang diharapkan dapat bermanfaat, penuh daya guna bagi orang lain yang ditolongnya itu. Dan sebab itu saudara sekalian, kemurahan sebagai buah dari Roh Kudus memiliki makna tidak hanya sekedar memberi sesuatu, tetapi juga di dalamnya bersedia ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, ikut merasakan kesusahan atau kesedihan yang mereka alami, dan dengan tindakan yang nyata membantu menolong pergumulan atau persoalan yang mereka hadapi dan butuhkan. Saudara sekalian, Rasul Paulus dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayat 18 yang sudah kita baca bersama tadi mengingatkan kepada Timotius agar mendidik jemaat hidup dalam kebajikan, yaitu memberi dan berbagi. Memberi dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan adalah salah satu bentuk hidup benar di mata Allah karena merupakan perwujudan buah roh kemurahan. Mengapa Paulus menekankan dua kata ini, yaitu memberi dan berbagi? Kata berbagi menunjuk kepada belas kasih, kepedulian, dan kesediaan kita untuk memahami isi hati dan pergumulan orang lain, lalu kemudian memberikan pertolongan atau bantuan yang diperlukan dengan tepat. Seseorang bisa memberi pada orang lain berupa uang atau materi, tetapi belum tentu hatinya mau berbagi, yaitu memberi yang didasari oleh belas kasih dan kepedulian. Bisa saja saudara sekalian, seseorang, yaitu saya dan saudara, memberikan pertolongan kepada orang lain bukan karena kita punya belas kasih, tapi karena kita tidak ingin merasa diganggu oleh kehadiran orang itu dalam kehidupan kita. Sebaliknya saudara sekalian, mereka yang bersedia berbagi dengan orang lain pasti akan memberi, dan pemberiannya itu tepat karena didasarkan pada belas kasih, kepedulian, dan pemahamannya akan pergumulan yang dihadapi oleh orang itu. Mereka hidupnya ingin seturut dengan kehendak Allah, kata Paulus. Salah satunya ialah mempunyai buah roh kemurahan yang terlihat dalam sikap ingin memberi dan berbagi dengan orang lain. Nah saudara sekalian, bagaimana kita dapat memperlihatkan buah roh kemurahan dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara sekalian, buah roh kemurahan atau Krestotes ini adalah tindakan yang lahir dari kesadaran bahwa kita telah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah. Kesadaran imani bahwa kita telah terlebih dahulu diberkati oleh Allah. Kesadaran imani bahwa kita telah terlebih dahulu dipandang berharga oleh Allah. Oleh kesadaran inilah saudara kemudian akan tumbuh roh kemurahan dalam hati kita. Jika saya dan saudara tidak mempunyai kesadaran seperti itu, akan sangat sulit memperlihatkan buah roh kemurahan dalam kehidupan. Yang kedua, buah roh kemurahan atau Krestotes membutuhkan empati kita, bukan sekedar bersimpati. Mengapa saudara sekalian? Karena di dalam buah roh kemurahan atau Krestotes terdapat sebuah kemampuan untuk menempatkan diri dengan benar dan sungguh-sungguh dalam mengenal pribadi orang lain. Sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya, memikirkan sesuatu dengan pikirannya, dan merasakan sesuatu dengan perasaannya. Itulah empati. Nah saudara sekalian, dari sikap seperti inilah kita akan terdorong dengan tulus berbuat sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Apakah anggota keluarga kita, teman kita, rekan sepelayanan kita. Yang ketiga, bentuk konkret buah roh kemurahan atau Krestotes tidak selalu harus berupa materi, uang, atau barang-barang tertentu. Tetapi dapat juga berupa kehadiran kita secara emosi dan spiritual. Bentuknya bisa berupa perhatian, kesediaan untuk mendengarkan cerita hidup orang lain yang mungkin dalam kesulitan atau pergumulan. Saudara sekalian,
Kadang-kala orang lain hanya ingin didengarkan cerita hidupnya. Setelah itu ia akan merasa lega dan akan mampu menyelesaikan hidupnya sendiri. Atau kadang-kala seseorang itu hanya membutuhkan dorongan semangat, motivasi dari kita untuk melakukan sesuatu yang baik bagi kehidupannya. Yang keempat, saudara sekalian, ini hal yang paling penting. Yaitu buah roh kemurahan ada dalam diri kita jika kita mempunyai kedekatan atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Buah tidak ada dengan sendirinya pada sebuah pohon. Buah ada pada sebuah pohon jika rantingnya menempel pada pokok batang pohon. Kita, saya dan saudara, bagaikan ranting. Allah adalah bagaikan pokok batang pohon. Selama ranting melekat pada batang pohon, maka ia akan bertumbuh dan berbuah. Tapi jika terlepas, maka ranting pohon itu akan mati dan tak akan mungkin berbuah. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari saya dan saudara, agar kita bisa menghasilkan buah roh kemurahan itu, kita melekat, kita punya hubungan dekat dengan Allah dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Allah menginginkan kita mempunyai kehidupan yang berbuah bagi Allah dan sesama, agar kehidupan kita bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan bersama. Pertanyaan bagi kita semua, bagi saya dan saudara ialah, sudahkah kita menghasilkan dan memperlihatkan buah roh kemurahan dalam hidup kita? Tuhan memberkati kita semua. Amin.